Ini apa ini? Ini cuman kertas untuk Ya, pribadi, kertas Pak. untuk apa? Untuk pribadi, Untuk Pak. pribadi maksudnya. Iya. Coba keluarin. Pak. Ini, Pak. Coba lagi, mana punya ampean kertasnya ini? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuman Tapi ini koyo kertas Cina ini, apa ini? nemu di jalan, Pak. Coba di tasnya. Ini. Lagi ini. Ini Pak, enggak ada, Pak, ini, Pak. Sampean kontrak di mana? Kosnya di mana? Kartosuro, Pak. Kartosuro, Solo. Iya. Bukan di Jogja. Bukan, Pak. Bukan. Sampean tahu aturan sini? Iya, Pak. Kok tahu apa maksudnya yang ditanya saya, apa taunya? Ini untuk pribadi. Lah iya tahu, untuk pribadi. Aturan di Jogja tahu apa enggak? Iya, Pak. Kok iya Pak, gimana? Taunya gimana? Gini. Oh. Benar. Peragaan. Paling dandan urung aja. Benar, senang banter. Di dandan. Baru aja. Gunung Pote. Iki gula oning, Pak, kesampean oning. Malah oning. Hah? Oning gula kesampean. Oning dek remah. Sampean metu Mekasan, Pak. Udah kenal Pak ke saya nih, Pak. Oh, udah pernah tahu ya? Udah pernah tahu. Lah ini komplotan yang dari Jogja ini dulu. Oh. Tapi bukan yayasan kalau saya, Pak. Tahu. Entah yayasan, sampean ngemis-ngemis kayak itu pantes apa enggak? Iya, enggak, Pak. Terus kalau ngemis-ngemis kayak itu merasa hina, merasa bangga. Enggak usah gitu. Lah kok usah gitu gimana? Sama Madura. Saya enggak ngitung Madura. Ini ajaran Islam saya gitu. Kamu di Sumeneb peragaan dekat dengan Pondok Al-Amin. Itu yang di Gudong itu. Ya. Aduh, apa itu pondok apa itu? Kiai Wakur. Terus satunya lupa kok nama pondoknya yang sudah, tapi sudah bukan kecamatan Peragaan, cuma utara gunungnya juga pondok. Kamu dikelilingi pondok. Kerjanya kayak gini. Iya, Pak. Iya. Di sini orang cacat, puntung nggak ada kakinya, yuk nggak ngemis. Iya. Bukan kayak kamu. Sehat kayak gini ngemis setiap hari. Memang nggak ada kerjaan lain. Nggak mau tangan kotor. Nggak mau tangan rusak. Maunya tinggal minta duit. Sampean Pak, siapa namanya Pak? Caimin. Pak aja. Caimin. Pak Imin. Sampean serah. Ali Usman, Pak. Ali Usman. Usman Ali. Sampean kalau tadi tahu, sampean masuk RT sini lapor sama apa RT apa enggak? Saya baru masuk, Pak. Baru masuk, mulai tadi sampean dari Ketandan saya sudah buntutin. Kamu tadi masuk ke masjid, ke mungkin kencing di situ di masjid. Tapi saya enggak masuk di mana. Iya tahu, tapi kan masuk tadi masuk ke tempat orang kan. Tempat orang yang di situ pagar ada orang nyapu. Lewat sini cuma satu orang, Pak. Di masjid. Jalan terus iya. Sempat minta kan, iya kan, iya satu orang iya ketemu ibu-ibu sempat minta ya. Iya ya, jadi gini Pak, saya ketua RT di sini. Oh iya Pak, saya tidak warga saya merasa terganggu, bukannya gimana ya kan. Jadi Bapak semua sehat ya. Saya kepingin tidak merendahkan harkat dan martabat Bapak. Kalau misal masih bisa mencari pekerjaan yang baik, masih bisa mencari pekerjaan. Saya minta tolong nih sekali ya. Bisa jangan sampai. Enggak usah gitu, Pak. Enggak usah gitu. Lah tahu usah. Betul salah lah engko. Ini enggak usah video-video, Pak. Tina tahu usah urusan engko. Saya berharap Bapak ini semua kan masih sehat. Iya. Bagaimana lah bekerja sebagai seorang laki-laki ya, dengan yang diperbuat bapak-bapak ini semua mengganggu kenyamanan warga saya gitu loh Pak ya. Tugas saya di sini untuk mengayomi warga saya gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita tidak bertemu lagi dengan situasi yang sama?
saya kepingin ketemu sama bapak-bapak lagi dalam situasi yang berbeda. Ya, jangan seperti ini lah. Ya, saya minta ini dengan sangat. Ya. Bapak tinggal di sini di mana? Oh, di Kartosuro. Tadi ke sini naik modal kan? Naik bis modal. Sama ya. Kenapa ke Jogja? Memang targetnya biasa muternya di Jogja. Biasa muternya di Jogja. Baru sekarang. Ya, berapa kali coba ke Jogja? Setiap hari ke Jogja? Enggak. Berapa? Seminggu berapa kali? Enggak, Pak. Seminggu berapa kali? Daerah sana. Ini setiap hari ada jadwal, Pak. Hari ini ke sana, hari ini ke sana. Jadi ada jadwal memang khusus. Kalau nggak diatur itu kan ngawur, Pak. Iya. Nah, memang begitu. Sistemnya ya kayak gitu. Bapak ini bukan mau gimana-gimana, sama seperti jenengan perantau dari Madiun. Beliau ini merasa hatinya ternyok karena apa? Orang yang seperantauan dari Bapak ini cuma datang ke Jogja untuk minta-minta. Bapak ini akan lebih senang ketika Bapak di sini semua itu sukses, tidak meminta-minta seperti ini. Beliau senang, beliau itu marah karena apa yang dilakukan bapak-bapak ini. Malah justru beliau itu sayang sama bapak-bapak. Cuma untungnya nggak bawa proposal. Untung nggak bawa proposal. Kemarin temannya yang kena proposal, Pak. Tuh Pak siapa namanya? Nah, Jumat Terah. Itu juga dari Solo. Dulu kan kamu kosnya di Solo, Minak Padi, Perawon. Bukan saya nggak tahu di situ. Di situ ada bosnya di situ yang bikin proposal. Masjid di sini ada dibangun Pak, difoto Pak. Ya. Apalagi sedang orang kerja. Nanti dibuatkan proposal. Jadi ambil gambarnya. Alamatnya di mana gitu. Nggak alamat nggak dibaca, tetap dari Peragaan Sumeneb. Walaupun masjidnya di Jogja. Jadi kena gitu. Ya. Udah banyak saya ditolak print sampai kemarin Bilang dibuka. sama koordinator. Jangan sekali-kali ambil gambar masjid atau apapun di wilayah saya. Bila itu terjadi, saya tahu tempatnya. Tegas ya, saya tahu tempatnya. Saya datang di sana. Jangan terus adu antara Madura dan Jawa. Jangan. Ini karena perbuatan kalian aja. Oknum-oknum dari Madura. Ya. Kami nggak ada persoalan apapun dengan warga yang baik di Madura. Kita saudara, cuma oknum seperti bapak ini yang perlu kita perangi. Ya, jangan Pak. Tidak. Buka Pak, Tobina Pak. Tobina buka. Tor nah, Pak. Tor, Bon. Ya. Gitu. Kan mengganggu di rumah kosong. Bapak datang. Ya. Nanti kalau ada yang hilang gimana? Bapak dituduh maling. Padahal bukan bapak yang ngambil. Gimana? Tapi kebanyakan teman-teman orang seperti ini. Ya kayak tadi, misalkan sampean di dalam, Ya. terus ada HP di luar, panggil salam nggak keluar, waduh habis sudah. Lagi-lagi warung-warung kelontong, assalamualaikum, orangnya di dapur masih goreng iwak. Aduh kesempatan penuh rokoknya dari rokok dari minuman apa ini tas-tas yang ini. Demi Allah. Iya sampean, tapi temannya ya banyak yang gitu. Aduh sudah usah sumpah Pak, nggak usah sumpah. Iya. Takut sama Allah. Sudah banyak bukti. Di Madura di desa saya dulu Pak. Ya. Yang ngambil HP orang sudah sepuh kayak gini. Ya. Jadi bawa ke polsek. Ya. Udah pulang kok HP-nya hilang, di teras gak ada ya, akhirnya dikejar bener ada di dalam tasnya. Ya. Kayak gitu. Hanya itu alasan Karena aja. sama tuduhan itu bapak-bapak nggak ambil jadi itu jatuh ke bapak-bapak semua kan gitu. Soalnya nanti gini, datang keluar rutan rumah paling kasih 2.000, 10.000 atau 5.000. Kalau kena HP-nya berapa ribu? Ya. Apalagi warung-warung kelontong. Wilayah saya sama saya. Iya, bapak-bapak mau kalau ada memang sumbangan itu resmi datang.
tapi Ya, tidak seperti tapi ini. tidak ada yang harus. Tapi Memang tidak ada yang semuanya saya udah kayak paham. ini Makanya sudah turun temurun, Pak. tolong di wilayah sini tidak menerima. Kalau bapak-bapak datang baik untuk bekerja, kami menerima. Tapi tidak menerima. Ya, gitu. Keluar Ya. keluar ini Pak. Kenapa? Harus keluar. Harus. Tidak ada kewajiban hak bapak-bapak untuk di sini dengan cara seperti Iya. ini. Saya mau keluar. Gimana, Pak? Ya harus keluar, Iya Pak. harus pulang. Iya. Kalau nanti ketahuan di daerah lain, Pak, saya enggak punya ongkos Pak. aduh kamu cuma nakal-nakalan, rekeningnya banyak. Cuma 5.000. Iya. Bapak-bapak ke sini sudah tahu kan berapa ongkos yang mau dikeluarkan, ya. Gimana nanti di sini bapak-bapak sudah tahu. Jadi saya nggak mau tahu, ya. Gak mungkin orang pergi dari Solo cuma bawa uang ngepas ongkos ke sini. Sudah tidak masuk akal. Saya nggak mau tahu. Siapa nyuruh ke sini? Masa saya ngundang? Hah? Keluar. Kan kami sendiri kan. Jangan Pulang. jual melas, jangan jual melas. Bapak Iya, sudah sepuh, harus dihargai sebagai orang tua. Ini Jangan kalau mau disuruh-suruh minta-minta. Bapak juga. Harga dirinya di mana? Saya malah jadi marah kalau bapak-bapak minta kayak gini di depan saya. Bapak sehat loh, kakinya masih sehat loh. Alhamdulillah. Ya, Iya, iya. jangan jual agama untuk itu, jangan jual melas untuk itu. Laki-laki. Dan jelas raya sana. Kalau kamu sampai jual melas, seorang laki-laki masih jual melas, gimana anak istrimu yang harus kamu lindungi? Saya nggak suka. Keluargamu di rumah ketemunya sama kamu, kalau kamu minta-minta, gimana mereka? Punya keluarga nggak? Punya anak nggak? Punya istri? Punya kan? Kasihan. Coba punya istri, punya anak, punya cucu kan? Mati. Punya keluarga kan? Mati. Punya anak? Pulang. Kasihan. Alhamdulillah. Mereka Ingatan di sangat Bapak. membanggakan seorang laki-laki sebagai orang tua. Jangan buat mereka. Banyak lihat orang-orang masih berusaha. Saya ini juga nggak jauh lebih baik. Ya, saya nggak jauh lebih baik. Siapa bilang saya lebih baik dari ini? Enggak. Ya, tapi kita sebagai laki-laki Itu. ya. Jadi saya datang ke bapak-bapak masih baik. Tahu bapak-bapak minta-minta di depan saya marah. Karena apa, Pak? Saya sebagai laki-laki sedih melihat bapak-bapak. Hanya mendapatkan uang dari belas kasihan orang, saya sangat sedih. Nah, kita nggak ingin lihat saudara kita kayak gini. Paham nggak? Saya memang lebih muda dari bapak. Mohon maaf nih, kalau saya jadi menceramai bapak. Iya sama-sama. Tapi kita selayaknya manusia saling mengingatkan. Saya juga bukan ahli sholat. Ya. Keluar dari sini tidak ada sepeser pun minta-minta. Tadi minta udah dapat berapa? Satu orang. Siapa? Di sana. Dikasih berapa? Ya itu untuk pulang. Masalah, saya nggak mau tahu. Habis ini saya hubungi semua ketua RT yang ada di sini. Saya hubungi Pak Lurah. Masih ada bapak-bapak, warga bisa foto, di share di grup, saya katakan. Pegang. Ya. Saya share. Saya nggak mau Pak. Nanti ketemu bapak-bapaknya jangan kayak gitu.
perhatian sama bapak. Saya sayang sama bapak. Ya. Harus keluar ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Semoga hormatan. Hati-hati ya Pak ya. Semoga selamat. Ya. Pulang ke Pak ya. Assalamualaikum. Nah, itulah saudara-saudara. Betulnya saya tadi mau ngantar teman ke rumah sakit Angkatan Oh, Udara gitu. untuk operasi mata Iya. di Ketandan situ. Iya. Itu saya lihat dari timur Ketandan itu kok ada orang itu pas dulu gerasi bis akas loh. Kayaknya mau kayak orang Madura ini. Iya. Tak telepon yang teman saya suruh tunggu dulu. Ya kayak gitu modelnya. Ya ada yang minta itu enggak. Coba proposal. Bukti nyata ya. Memang ada 3 orang, 3 macam yang bawa proposal. Kalau yang bawa proposal itu dibikin arisan rumah, Pak. Oh, gitu. Enggak ada selesainya. Nanti dapat bapaknya anaknya. Makanya yang pakai proposal itu sungguh jelas. Tak habisin dulu. Ya ada yang minta Terima biasa. kasih ya atas Semua perhatiannya sama-sama. untuk lingkungan saya. Iya, terima kasih. Ya ini perlunya kita untuk memberontak orang ini. Karena saya sudah sumpah dulu, Pak. Nangkap dibawa ke Polda ya. Wajar ya, adanya di piring kan ini. Iya. Harus ngecek ke sana. Akhirnya yang kalau di Polsek Bagontapan dulu cuma suruh tahan ke malam. Iya. Di perjanjian. Ya kayak gitu. Karena saya memang diancam mulai dulu. Nah, makanya kemarin waktu nangkap di Bagontapan, dikira saya sudah mati sama kamu. Kamu berani ke sini lah. Udah, alhamdulillah masih hidup. Karena dulu waktu di Polda saja suruh hati-hati kan. Kalau kamu nggak berhenti menghabisi teman-teman, saya siap sampai mati kapanpun. Selama masih ada orang yang minta sumbangan dari saya siap. Kamu mau carok berhadapan silakan, saya hadapi. Berapa orang? Mau disantet yang 1 jam mati, saya siap. Kalau perlu nama saya putus, saya berikan. Tapi kalau saya nggak mati, jangan kembali kamu ke Jogja. Makanya itu satunya tahu itu, itu bekas dari Jogja. Kita bukannya terus akhirnya memusuhi adat, tidak ya? Karena sudah tidak layak. Memang sudah kerjanya kayak gitu. Itu kalau ada orang mau kawin dengan orang sana, kalau nggak siap jadi begini, no. Apalagi lakinya dari sana kawin dengan tetangga saya dulu. Sudah 3 bulan diajak kemis-kemis, ya bos, akhirnya minta cerai tetangga saya. Ya kayak gitu, sudah tradisi. Ya itu aja. Ini sebagai peringatan ke depan. Ya nanti saya minta nomornya Pak. Pak RT Pak. Ya, siap.